Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? So mari kita simak sama-sama. Let's go. Jangan lupa subscribe bro. Malaysia takut tandang ke Indonesia. AFF U23 belum mulai aja udah panas duluan nih. Tergabung di grup yang sama dengan Indonesia, FAM minta jaminan penuh ke PSSI soal keamanan skuad Harimau Muda saat di Jakarta. Kenapa? Mereka takut insiden masa lalu terulang. Kayak saat kualifikasi Piala Dunia 2019, di mana pemain Malaysia harus dievakuasi pakai mobil taktis. Dan PSSI pun merespon dengan tenang, semua aman terkendali. Lagian, kalau denger GBK aja udah gemeter. Kenapa nggak main di rumah aja dan bikin piala sendiri? Buat yang belum tahu, pertandingan Indonesia versus Malaysia akan digelar 21 Juli 2025 di GBK. Kalau tidak mau bermain ya jangan ikut, kan begitu ya kan. Kalau takut jangan ikut, kalau ikut ya jangan takut, kan begitu sebenarnya saudara-saudara. Kenapa harus takut dan minta jaminan keamanan? Pertanyaannya, sejak kapan tim-tim yang bermain di Indonesia itu tidak dijamin keamanan? Pasti dijamin, jangan ragu. TNI, Polri pasti akan menjamin ya, keselamatan dari bukan hanya pemain sebenarnya, ofisial semuanya akan dijamin keselamatannya. Bahkan akan dikasih hotel-hotel yang terbaik untuk mereka nginap. Jadi untuk Malaysia, sekali lagi kalian jangan takut datang ke Indonesia karena jaminan keselamatan kalian, keamanan pasti akan dijamin ya sebagus-bagusnya. Jadi jangan banyak alasan, datang saja bermain di Piala AFF U23 ya kan. Jangan pakai alasan untuk jaminan keamanan. Pasti kalian punya keamanan, keselamatan, ya kenyamanan akan dijamin sama pemerintah Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia tidak mau wajahnya tercoreng karena berbuat anarkis terhadap tim lawan. Apalagi sekarang supporter Indonesia sudah cerdas-cerdas bro. Jangan kalian menjadikan hantu masa lalu ya kan, ketika ada supporter Malaysia datang ke sini dilempari batu. Jangan kalian jadikan itu sebagai patokan bahwa kalau U23 kalian datang ke sini nantinya kalian juga akan diperlakukan dengan hal yang sama beberapa tahun silam. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Di Indonesia semuanya aman. Jadi jangan alasan. Jangan banyak alasan, bermain saja bro. Pasukan Harimau Malaya bawah 23 tahun minta kepada PSSI jaminan keselamatan. Of course lah, bukan korang tak tahu perangai Konoha 78 ni. Ingat tak masa SEA Games diorang kalah tu? Melompat-lompat, marah, meradang dah kalah, sampai player kita naik barakuda. Pasal itulah Jerman tolak main dengan Indonesia, pasal perangai macam ni lah. Korang teruk punya perangai, korang tahu. Lepas tu pula dia kata kita takut nak main kat sana. Ni bukan isu takut, isu keselamatan. Korang faham tak? Dan bukan itu. Kalau kau bandingkan masalah soal kenapa Jerman tidak mau datang sini karena masalah keselamatan dan lain sebagainya, itu tidak apple to apple paci. Iya kan? Ini U23 kau sandingkan pengalamannya dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan senior, panas. Kalau sekarang hanya AFF ini. Jangan takut. Jangan takut. Kalau kalian minta jaminan keselamatan, jaminan keamanan di Indonesia, pasti akan dijamin. Jangan terlalu cemen lah, cupu lah seperti perempuan lah kalian ini. Bagaimana? ni korang ni tak ada sifat kesukanan langsung. Dah kalah nak meradang, itu tak kena, ini tak kena, nak marah aja. Come on lah, mesti ada hormati pihak lawan. Semangat kesukanan tu kena ada. Ini sukan, bukan nak pergi berperang. Faham tak? Nombak. Alasan saja terus netizen Malaysia. Kenapa? Oke, begini. Kenapa mereka itu selalu mengangkat isu-isu yang sebenarnya tidak penting gitu? Kenapa? Karena kalau misalkannya nanti mereka kalah, mereka akan jadikan itu sebagai alasan bahwa di Indonesia tidak aman. Padahal sebenarnya di Indonesia itu aman-aman saja. Oke lah, kita kasih contoh lah ya teman-teman. Oke, satu, Bahrain ya kan. Bahrain datang ke sini padahal di media sosial itu rame.
rame sekali bahwa kalau misalkan Bahrain datang di sini akan dilempari batu lah, netizen Indonesia, supporter Indonesia kejam segala macam. Tapi faktanya apa? Mereka tiba di bandara, naik bis, dijemput dengan luar biasa, tidak ada dilempari batu, bahkan sampai masuk ke stadion pun mereka dikawal. Di dalam stadion pun mereka tidak ada dihujat segala macam. Iya kan? Kalau saya soal lagu kebangsaan segala macam, saya pikir itu hal biasa kok. Terus kenapa Malaysia yang tiba-tiba buat isu untuk supaya mereka dapat jaminan keselamatan di Indonesia? Dan mereka pakai alasan kalah di SEA Games beberapa tahun lalu, supporter kita ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Sudahlah, kenapa jadikan itu sebagai patokan gitu? Itu kan masa lalu, ya kan? Masa lalu, jangan diungkit-ungkit lagi soal itu. Datang saja bermain di Indonesia. Indonesia sekarang ini sudah beda, bro, dari Indonesia yang sebelumnya. Kita sekarang ini sudah cerdas-cerdas, tidak pakai kekerasan lagi, tidak pakai anarkis-anarkis lagi. Janganlah kalian takut lalu kalian pakai alasan jaminan keselamatan, ya kan? Kita pasti akan jamin keselamatannya kalian di sini. Tidak hanya TNI Polri, sebenarnya supporter pasti jamin keselamatannya kalian. Jadi jangan takutlah, jangan pakai alasan jaminan keselamatan. Nah, kalau takut bilang aja takut. Lebih baik jujur daripada berbohong seperti itu. Isu naturalisasi kilat pemain keturunan membuat Malaysia disorot dunia. Apakah naturalisasi ini sah? Harimau Malaya menang besar atas Vietnam dengan skor 4-0 di kualifikasi Piala Asia tahun 2027. Tapi kemenangan itu justru memicu badai kontroversi. Malaysia diduga melakukan naturalisasi kilat terhadap pemain keturunan. Bahkan sampai muncul isu bahwa FIFA bisa menjatuhkan sanksi. Itu isu ya, isu Malaysia bro. Langsung meradang. Presiden FAL, Juhari Ayub, buka suara dan menyebut semua proses naturalisasi telah sesuai prosedur FIFA. Isu bermula setelah pertandingan Malaysia kontra Vietnam pada babak ketiga kualifikasi Piala Asia tahun 2027. Dalam laga itu, Malaysia menurunkan 9 pemain naturalisasi dan keturunan. Dengan 6 diantaranya baru selesai proses naturalisasi dalam 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir, 9 pemain yang mereka pakai. Wow. Malaysia lagi gencar naturalisasi pemain buat tiru sukses timnas Garuda. Tiru sukses aja Garuda. Bandai Vietnam 4-0 dengan skuad pemain warisan. Sekarang mereka coba rekrut bintang La Liga, Mikel Jauregizar yang harganya sampai 500 triliun. Tapi langsung ditolak mentah-mentah. Katanya ditolak mentah-mentah. Aduh, kasihan. saya nggak punya darah Malaysia, jadi nggak bakal bela Malaysia. Pedes bos, netizen sampai nyinyir. Warisannya dari hasil gigitan nyamuk pas liburan ke Malaysia kali. Malaysia, please, jangan asal klaim. Naturalisasi mah naturalisasi, tapi jangan halu nasionalisasi ya. Malaysia. Tidak apa-apa, memang itu DNA mereka. Kalau soal klaim memang mereka biasalah itu. Itu memang DNA mereka, teman-teman. I will not play for Malaysia. No way. Sepertinya yang punya darah Malaysia cuma fansnya aja. Itu pun karena darah naik tiap baca berita beginian. Federasi Sepak Bola Malaysia lagi-lagi sukses jadi bahan tawa netizen. Habis menang lawan Vietnam pakai jasa pemain naturalisasi, mereka langsung ketagihan. Target baru mereka pemain muda Athletic Bilbao, Mikel Jauregizar. Padahal media tidak punya garis keturunan Malaysia. Ciao. Teraton Bermatan ogah main di Piala AFF. Media Vietnam langsung ngamuk, ngerasa turnamen kebanggaan mereka direndahin. Teraton bilang dia masih siap bela Thailand di kualifikasi Piala Asia, tapi nggak mau lagi main di Piala AFF. Media Vietnam langsung panas, mereka ngerasa Piala AFF dianggap ecek-ecek sama legenda Thailand itu. Apalagi Vietnam baru aja juara tahun lalu, ngalahin Thailand di final. Media Vietnam bahkan singgung usia dan kondisi fisik Teraton, kayak nyari pembenaran kenapa dia nggak dipanggil. Dan makin dia jelasin alasannya, makin jelas juga kenapa Vietnam ngerasa Piala AFF lagi-lagi diremehkan. Teraton Ya tidak penting memang bermain di AFF. Kenapa Vietnam marah? Badut kok marah? Malaysia seakan kena karma usai para supporternya kerap mengejek timnas Indonesia. Kini, pemain muda berbakat Mikel Jauregizar asal Spanyol menolak dinaturalisasi demi memperkuat Harimau Malaya. Sebelumnya, supporter Malaysia berbondong-bondong menyindir timnas Indonesia. Mereka seakan jumawa ketika timnas mereka diundang ke turnamen Java. Malaysia seakan kena karma. Baru juga naturalisasi, sekarang sudah ditolak sama pemain mahal lagi. Siap. Naturalisasi sukses, Vietnam dihancurkan,
Kini waktunya Malaysia tunjuk taring di KAFA tahun 2025. Malaysia siap melangkah lebih jauh di level Asia. Di bawah asuhan Peter Klamovske, Harimau Malaya akan tampil sebagai tim undangan di KAFA Nations Cup tahun 2025 turnamen elit Asia Tengah yang jadi ajang pemanasan jelang Piala Asia dan Piala Dunia. Pertanyaannya, mereka bisa tidak menang nanti? Itu pertanyaan. Tolong dong teman-teman dari Malaysia jawablah, Siki. Makanlah Siki baru jawab. Indonesia dianggap tidak layak menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Wait. Ini kenapa tidak layak Indonesia? Hah? Kenapa tidak layak? Coba kita dengar. Ada 8 kriteria yang di dalamnya termasuk infrastruktur stadion, tempat latihan, keamanan, akomodasi tim peserta hingga nilai komersial. AFC menilai Indonesia masih kalah jauh dibanding Qatar dan Arab Saudi yang telah terpilih. Ya mau nggak mau kita harus mengakui sih guys, kalau kita memang kalah di semua kriteria tersebut. Tapi bukan berarti nanti pas main di sana wasitnya berat ke sebelah sana ya. Menpora Dito Aryo Tejo juga menyatakan bahwa sebagai negara yang kental dengan nuansa Islam, diharapkan Qatar dan Saudi menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Kita lihat aja nanti. Mimin sih nggak yakin. Mimin tidak yakin sama Min. Kita juga tidak yakin ini. Karena kita sudah pernah rasa soalnya. Media Vietnam, Soha, menyoroti komposi timnas. Mereka menyebut tim Merah Putih tidak mengerahkan kekuatan maksimal. Hanya satu nama pemain diaspora yang dipanggil TC Timnas Indonesia U23 yaitu Jens Raven yang kini berseragam FC Dordrecht U21. Media Vietnam, Soha, menyoroti Kita ini sudah bilang tidak penting Piala AFF itu, ini ajang pemanasan saja. Jadi kalian jangan banyak bacot lah negara-negara luar itu. Kenapa sih kalian bacotnya gede banget itu? Kenapa? Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Jadi memang Indonesia sekarang ini tengah disorot ini teman-teman. Bukan hanya soal sepak bolanya saja, tapi soal netizennya yang panas di media sosial dengan negara-negara tetangganya kita. Kita memang loh, kalau soal netizen jangan diragukan, cok. Kita tuh luar biasa. Kita kompak kalau soal netizen, pasti. Nah, terkait permintaan Malaysia yang meminta untuk Indonesia menjaminkan keselamatan pemain-pemain mereka, saya pikir mereka terlalu cupu. Ya seperti perempuan lah mereka ini, ya kan? Mereka terlalu aneh-aneh menurut saya ini. Hal-hal yang remeh-temeh seperti itu kok diangkat menjadi sebuah isu yang sebenarnya tidak penting. Kalau datang ke Indonesia itu sudah pasti aman, ya kan? Cobalah kalian tanya ke supporter-supporter kalian, ya kan? YouTuber-YouTuber, konten kreator kalian, TikToker kalian yang datang ke Indonesia, apakah mereka di sini diganggu? Apakah mereka di sini dipukuli? Apakah mereka di sini dizolimi dan lain sebagainya? Cobalah, silakanlah tanya. Ada Jom United, ada beberapa YouTuber besar pun yang datang ke Indonesia. Toh mereka santai-santai saja di Indonesia, iya kan? Konten juga bebas, membahas soal Indonesia bebas, datang ke GBK juga bebas, bahkan disambut hangat sama supporter Indonesia. Cobalah tanya ke mereka, apakah datang ke Indonesia di Indonesia itu tidak aman untuk orang Malaysia? Cobalah tanya ke mereka. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu memang mereka jadikan sebuah alasan, ya kan, supaya mereka kalau kalah nanti mereka punya alasan bahwa Indonesia tidak aman. Padahal sebenarnya aman-aman saja, cuma mereka yang buat isu tidak penting dan akhirnya kalau kalah nanti itu jadikan tamengnya mereka. Biasalah, negara yang tidak kuat, yang menganggap diri mereka kuat, tiba-tiba mereka datang ke Indonesia dan mereka menganggap bahwa Indonesia tidak aman. Padahal sebenarnya ya fine-fine saja sih sebenarnya seperti itu. Oke, jadi nanti kita lihat seperti apa Malaysia dan Indonesia. Apakah Malaysia datang sini nanti akan dilempari batu atau tidak aman? Nanti kita layak tunggu tuh teman-teman. Kalau misalkan aman, baru tuh kita rame-rame bilang ke mereka, bro, teman-teman dari Malaysia yang meragukan keamanan di Indonesia, lihat nih, Indonesia aman, men. Aman untuk Malaysia. Nanti kita akan buktikan itu, dan teman-teman Malaysia pun pasti nanti akan lihat bagaimana penyambutan untuk Malaysia. Tidak hanya Malaysia sebenarnya, semua tim di Asia Tenggara nanti yang ikut di AFF U23 ini akan dijamin keselamatan. Tidak hanya Malaysia. Karena itu sudah satu keharusan, satu kewajiban di mana tim-tim sepak bola yang datang ke Indonesia akan dijamin keamanannya, kenyamanannya, ya, keselamatannya. Jadi semua akan dijamin sama Indonesia. Jadi jangan jadikan itu sebagai alasan. Kalau kalah nanti kalian jadikan tameng bahwa Indonesia tidak aman. Janganlah seperti itu. Kalau takut jangan ikut. Kalau sudah ikut ya jangan takut.
Begitu kira-kira teman-teman dari Malaysia. Jadi kalau kalian minta untuk ada jaminan keselamatan, pasti itu dijamin 100% bahkan 1100%. Malaysia dan negara-negara yang ikut Piala AFF U23 akan dijamin keselamatannya di Indonesia. Percayalah. Kalau bila perlu kalian save video ini, share sebanyak-banyak, ya, share sebanyak-banyak. Indonesia aman untuk kalian, percayalah. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe, bro. Thank you.